Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruben Imawan. Saya berasal dari Politeknik Negeri Madura, dari Teknik Listrik Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PLC, di mana PLC ini merupakan mata kuliah dari Teknik Kontrol Industri. Oke, jadi PLC. Apa sih PLC itu? Nah, PLC ini kepanjangan dari Programmable Logic Control. Nah, PLC merupakan suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Jadi, kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan kita atau keinginan pemakai. Nah, program pada PLC ini berupa sebuah program leader atau biasanya kita sering sebut dengan program tangga. PLC ini dapat dikolaborasikan dengan Human Machine Interface atau HMI. Jadi dengan HMI kita dapat mengontrol program PLC yang sudah kita buat atau pengguna buat melalui layar monitor. Oke, pada gambar di samping ini merupakan sebuah gambar dari PLC ya. Untuk tipenya saya kurang tahu ini dari PLC apa. Oke, langsung kita lanjut. Nah, pada PLC ini atau program logic control, kita akan mempelajari beberapa poin. Yang pertama yaitu ada komponen and architectures, yang kedua yaitu control mechanism, yang ketiga yaitu PLC programming, yang keempat basic types and important data, and then yang kelima installation and maintenance. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu components and architecture. Nah, pada komponen and architectures ini yang dibahas yaitu komponen-komponen yang ada di dalam PLC ya. Yang pertama yaitu ada CPU, yang kedua ada memory, yang ketiga ada communication di sini, yang keempat ada PLC control input, yang kelima ada PLC controller output, yang keenam yaitu ada extension interface. Lalu yang ketujuh ada power supply, dan yang terakhir yaitu timers and counters. Oke, kita bahas yang komponen pertama yaitu CPU. CPU atau Central Processing Unit. Nah, jadi CPU ini merupakan sebuah otak atau brain dari PLC. Biasanya CPU ini disebut sebagai microprocessor. Nah, program yang telah dibuat akan disimpan di dalam CPU. Jadi ketika program tersebut sudah tersimpan pada CPU, ketika catu daya pada PLC kita cabut, jadi PLC tidak diberi catu daya. Nah, program tersebut akan masih tersimpan di dalam CPU, akan tetap ada. Jadi CPU ini berfungsi juga untuk melakukan komunikasi dengan PC atau konsol, interkoneksi pada setiap bagian PLC, dan juga mengeksekusi program-program serta mengatur input dan output sistem. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu memori. Nah, jadi pada PLC ini terdapat sebuah memori. Nah, memori ini merupakan tempat penyimpanan data sementara dan tempat menyimpan program yang harus dijalankan. Jadi memori ini menyimpan data sementara. Lalu untuk menyimpan data secara permanen itu akan disimpan pada CPU. Nah, di mana sistem memori ini dibagi dalam blok-blok, di mana masing-masing blok memiliki fungsi tersendiri. Nah, beberapa bagian dari memori digunakan untuk menyimpan status dari input dan output, sementara bagian memori yang lain digunakan untuk menyimpan variabel
yang digunakan pada program seperti timer dan counter. Masuk ke bagian 3, yaitu communication. Communication pada PLC ini ada 2 macam. Nah, yang pertama yaitu primitive communication, yang kedua yaitu serial communication. Apa sih primitive communication itu? Primitive communication ini merupakan tipe komunikasi PLC dengan alat lain. Contoh ya, misal seperti robot, lalu PLC lain, lalu komunikasi dengan microcontroller dan lainnya. Jadi akan terhubung secara hardware atau dengan kabel. Sedangkan serial communication pada tipe komunikasi ini PLC dapat saling bertukar data melalui komunikasi tertentu. Contohnya seperti communication RS232, RS422, dan RS485. Oke, masuk ke bagian PLC controller input. Nah, pada PLC controller input ini, PLC memiliki modul input di mana modul ini berfungsi untuk mengontrol PLC. Jadi PLC dapat menerima input digital seperti yang dihasilkan oleh push button dan juga dapat menerima input analog yang dihasilkan dari sensor. Salah satu contohnya yaitu sensor jarak. PLC control output. Nah, PLC dapat mengontrol sebuah output. Jadi biasanya output yang dikontrol ini seperti motor, relay, lalu sinyal suara, solenoid, dan lain-lain. Output pada PLC memiliki 2 tipe, yaitu analog dan digital. Sinyal keluaran digital ini berfungsi sebagai saklar, sedangkan sinyal output analog ini biasanya digunakan pada pengontrolan kecepatan motor. Seperti itu. Oke, masuk ke bagian extension line. Nah, PLC memiliki jumlah jalur input atau output yang terbatas. Nah, kita dapat menambahkan input atau output eksternal melalui modul tambahan tertentu dengan ekstensi sistem melalui jalur ekstensi. Nah, jadi kita itu dapat menambahkan sebuah input atau output eksternal ya. Jadi ada beberapa PLC yang dapat kita tambahkan input dan output eksternalnya. Jadi tidak semua PLC itu dapat kita tambahkan. Jadi tergantung dari PLC-nya sendiri. Seperti itu. Kita masuk ke power supply. Nah, power supply ini merupakan satu daya yang digunakan untuk memberi energi listrik kepada PLC agar PLC itu dapat berfungsi. Beberapa PLC ada yang menggunakan satu daya 220 volt AC dan ada juga yang menggunakan satu daya 24 volt DC. Oke, timer and counters. Timer and counters. PLC menyediakan fungsi timer dan counter, di mana timer ini berfungsi untuk mendelay, sedangkan counter ini berfungsi untuk menghitung. Nah, timer dibagi menjadi 2, yaitu timer on dan timer off. Begitu juga counter dibagi menjadi 2, yaitu counter up, yaitu menghitung ke atas, dan counter down, yaitu menghitung ke bawah. Jadi semisal nih kita akan menghitung ke atas, itu seperti contohnya itu kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika kita berhenti di 5, kita akan membalikkan hitungan tersebut. Nah, kita menggunakan counter down. Jadi dari 5 menjadi 4, lalu 3, 2, dan 1. Nah, pada fungsi ini akan disediakan tombol reset yang berguna untuk mereset nilai timer atau counter menjadi 0 lagi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kontrol mekanisme, di mana kontrol mekanisme ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu sistem address, yang kedua yaitu input output address, yang ketiga yaitu
image table address, lalu yang keempat yaitu scanning. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu sistem address. Jadi sistem address ini merupakan sistem pengalamatan yang harus kita ketahui pada saat kita akan menggunakan PLC. Jadi hal pertama yang kita harus ketahui yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara sistem pengalamatan tersebut. Agar hal tersebut dapat mempermudah kita pada saat kita akan membuat sebuah program pada PLC. Nah, sistem pengalamatan ini dapat kita ketahui dengan cara membaca manual book dari setiap PLC. Jadi setiap tipe atau jenis PLC itu mereka akan mengeluarkan sebuah manual book. Nah, jadi manual book itu berisi tentang panduan-panduan bagaimana cara menggunakan PLC tersebut. Yang kedua yaitu input-output address, ya. Input-output address. Nah, PLC ini memiliki modul input dan output. Nah, pada saat kita membuat sebuah program reader, maka kita perlu menuliskan alamat input atau output yang sesuai dengan PLC. Nah, dalam penulisan alamat harus benar-benar sangat diperhatikan agar pada saat mensimulasikan sebuah program, ya, jadi program yang kita buat itu dapat berjalan dengan sempurna. Ya. Jadi apabila kita salah dalam melakukan pengalamatan pada input dan output, nah program yang kita buat itu akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, selanjutnya itu image table address. Pada gambar di samping ini menunjukkan image table address dari output sini. Lalu sedangkan kotak yang berwarna biru menunjukkan image table address output. Maksud saya kotak yang berwarna biru ini merupakan image table output, sedangkan kotak yang berwarna merah ini merupakan image table input di sini. Oke, lanjut scanning. Nah, jadi ketika kita telah membuat sebuah program, lalu kita akan menjalankan program tersebut, maka PLC itu akan melakukan scanning. Jadi mulai dari pengalamatan, lalu seperti ini PLC itu akan meng-scanning. Lalu ketika scanning itu telah berhasil dilakukan, lalu maka kita akan bisa menjalankan sebuah program tersebut seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, scanning ini merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan oleh PLC ketika akan menjalankan sebuah program seperti pada gambar di samping ini ya. Oke, kita masuk ke PLC programming ya. Jadi PLC programming ini merupakan pengontrol logika yang dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman perangkat lunak untuk kontrol. Nah, jadi untuk PLC sendiri ini menggunakan jenis program yang digunakan jenis program yang namanya itu adalah program leader untuk PLC. Jadi yang pertama itu relay logika tangga. Logika tangga ini adalah metode pemrograman utama yang digunakan untuk PLC. Jadi program leader itu tadi. Nah, pada PLC ini komponen-komponen yang terdapat pada saat kita memprogram itu ada yang namanya normally output, ada normally on output, ada one shoot relay, ada latch, unlatch, lalu immediate output one, ada normally open di sini, lalu ada normally close, ada immediate input,
dan sebagainya. Oke, B. Pemrograman contoh logika tangga ini dapat dilihat pada gambar 4.9. Nah, untuk menafsirkan diagram ini, bayangkan daya pada garis vertikal di sebelah kiri kami menyebutnya hot rail. Nah, di sisi kanan adalah rel netral. Jadi pada hot rail di sini ini merupakan sebuah cadu daya, di mana ketika kita memberikan normally open ini logic 1, maka dia akan berubah menjadi normally close. Nah, ketika dia normally close, dia akan mengalirkan sebuah arus ke sini. Nah, ketika di sini dialiri sebuah arus, maka dia akan tetap mengalir karena posisi di B ini merupakan normally close. Jadi dia akan tetap mengalir, lalu X di sini akan menyala karena X di sini tersambung dengan netral. Nah, untuk mematikan lampu X di sini, kita hanya tinggal memberikan logic 1 pada normally close ini. Jadi dia ketika normally close diberi logic 1, maka dia akan posisi sebagai normally open seperti itu. Oke, ini beberapa program yang ada pada PLC, yaitu ada interaction load, ada load node, end node, or node, ada end load, ada or load, ada output, out node, dan sebagainya di sini. Oke, kita masuk ke installation and maintenance. Nah, installation and maintenance ini ada 3 poin yang harus kita ketahui ya. Yang pertama yaitu control design consideration, yang kedua yaitu installation, wiring, and pre-calculation, yang ketiga yaitu troubleshooting the PLC system. Saya mohon maaf apabila bahasa Inggris saya agak kurang jelas ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya, yaitu control design consideration. Nah, control design consideration ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu systematic design for process control. Jadi pada systematic design systematic design for process control. Nah, ini kita membahas dalam menggunakan PLC, hal pertama yang harus kita tentukan yaitu systematic design for process. Jadi kita itu akan membuat sebuah sistem otomatis atau sistem manual. Nah, itu yang harus kita tentukan pertama kali. Lalu kedua, kita menentukan komponen program apa saja yang akan kita gunakan. Dan ketiga, kita dapat memulai membuat sebuah program leader. Nah, lalu B, memory consideration. Dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika memilih memori adalah jenis dan jumlahnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga itu software consideration. Dalam program PLC kita memerlukan perangkat lunak khusus yang berada di luar kendali komponen. Perangkat keras misalnya aplikasi dapat melibatkan fungsi kontrol atau akuisisi data khusus yang memerlukan perhitungan menarik yang kompleks dan memanipulasi penanganan data. Yang keempat yaitu perangkat pemrograman. Jadi perangkat pemrograman ini adalah sebuah perangkat utama dari sebuah PLC, dari sistem PLC. Nah, ini sangat penting karena harus memberikan semua kemampuan yang diperlukan untuk secara akurat dan mudah memasukkan program kontrol ke dalam sistem. Jadi seperti itu. Kita masuk ke poin kedua yaitu installation wiring and pre-calculation ya. Jadi dalam menginstal wiring atau modul input output kita harus
memutus daya yang tersambung dalam PLC. Jadi ketika kita akan memasang sebuah wiring pada modul input output ya, kita itu harus memutus catu daya dulu. Jadi PLC jangan sampai tersambung dengan catu daya seperti itu. Nah, pada saat penginstalan wiring kita harus menentukan ukuran kabel yang sesuai dan memberi label berupa warna atau yang lain. Nah, jadi apa sih fungsinya memberi label berupa warna atau yang lain? Jadi fungsinya itu agar kita itu dapat mudah dalam melakukan troubleshooting. Jadi ketika ada kesalahan pada saat kita mensimulasikan sebuah program PLC, jadi kita akan mudah dalam menemukan kesalahan tersebut. Terutama itu pada kesalahan di wiringnya ya. Lalu setelah memasang wiring kita perlu mengecek ulang mulai dari kabel input output sampai kabel daya agar tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, kita masuk poin ketiga yaitu troubleshooting the PLC system. Yang pertama itu diagnostik indikator. Nah, jadi PLC ini sudah menyediakan sebuah indikator lampu yang berguna untuk mengetahui adanya malfungsi pada perangkat. Jadi ketika terjadi error, PLC ini sudah menyediakan sebuah indikator lampu untuk mengetahui ternyata ini ada error di sini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu troubleshooting PLC input. Nah, masalah PLC input ini sering terjadi biasanya hal ini terjadi karena ada kegagalan sambungan kabel ya, sehingga kabel itu tidak dapat tersambung dengan modul. Jadi hal ini biasanya itu dikarenakan karena kabelnya ya yang kurang, mungkin kurang baik ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada troubleshooting PLC output. Nah, masalah pada output hampir sama dengan masalah input, yaitu biasanya disebabkan tidak tersambungnya kabel antara modul dengan output sehingga gagal di running. Nah, jadi ketika jadi masalah pada PLC output ini, jadi ketika kita akan merunning sebuah output itu output tersebut tidak bisa berjalan. Contoh seperti kita akan merunning sebuah output motor. Nah, jadi kabel yang tersambung pada motor dan juga output PLC, nah itu tidak tersambung dengan baik. Jadi itu akan menyebabkan kendala sehingga motor tersebut tidak akan bisa berjalan seperti itu. Lalu troubleshooting the CPU. PLC menyediakan indikator diagnostik yang menunjukkan status PLC dan CPU. Indikator tersebut meliputi daya dalam kondisi oke, memori dalam kondisi oke, dan komunikasi oke. Periksa apakah perangkat menerima daya yang cukup dari CPU. Jadi PLC ini akan memberikan sebuah indikator ketika kondisi pada daya ini sudah benar-benar baik, lalu kondisi dalam memori ini sudah benar-benar baik ya, dan kondisi dalam komunikasi ini sudah benar-benar baik. Jadi PLC ini akan memberikan sebuah indikator untuk menandakan bahwa daya memori dan kondisi komunikasi ini sudah benar-benar oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya ya. Apabila kurang jelas mungkin kalian bisa menaruhnya pada kolom komentar ya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf apabila penjelasan saya agak kurang jelas ya. Saya sangat mohon maaf.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.